Lalu Abu Bakar di atas kuda sengaja teriak-teriak dengan suara keras, "Ya Rasulullah, Abu Jahal datang ke kebun saya." Dan dia berkata, katanya Anda berkata, mulai Abu Bakar ulangi ceritanya Isra Miraj. Datang kepada Anda malaikat Jibril, datang kepada Anda membawa burak yang bersayap putih, terbang dan sampai habis. Nabi SAW menceritakan diri beliau mengatakan, satu malam pada saat saya sedang tidur, ada dua riwayat, tidur di rumah, ada riwayat lain tidur di Masjid Haram Makkah. Maka Jibril datang kepadaku dan membawa burak. Dan burak ini kata Nabi SAW adalah antara kuda sama keledai, bagal ya, seperti bagal. Bagal itu perkawinan antara kuda sama keledai. Kata beliau, maka datanglah burak bagal berwarna putih bersayap, dan saya pun naik ke atasnya. Dimanapun matanya melihat sebuah tempat, kakinya sudah di sana. Kemudian saya tiba di Palestina dan saya mengikat tali kekangan burak di sebuah tempat di Masjid Aqsa, di mana semua nabi-nabi mengikat tali kuda kekangannya di situ. Dan sampai sekarang kalau Bapak Ibu ke Masjid Aqsa, ada di sisi kanannya masjid, kalau menghadap kiblat, turun sedikit tangga, di bawah itu ada seperti kuningan bulat, itu diyakini adalah tempat mengikatnya burak oleh Nabi SAW. Yang jelas, Nabi SAW mengatakan, lalu saya pun masuk ke Masjid Aqsa, lalu saya bertemu dengan nabi-nabi, para nabi Allah kumpulkan, lalu saya mengimami mereka sholat, kemudian saya pun keluar, lalu saya dimi'rajkan ke langit, saya menembus 7 lapis langit. Kisah Isra Mi'raj panjang ya, karena Nabi SAW waktu ketemu sama nabi-nabi ini ngobrol, sempat ngobrol. Tapi saya tidak bahas itu, karena kita bukan sedang membahas Isra Mi'raj, kita sedang membahas tokoh kita Abu Bakar. Nabi SAW mengatakan, sampai saya tiba di langit ketujuh, tiba di Sidratul Muntaha, maka Jibril berkata, "Hai Muhammad, tugasku hanya sampai di sini." Ada beberapa athar menyebutkan, kalau saya melewati batas ini bisa hangus. Maka Nabi SAW pun menerima perintah sholat dari Tuhannya. Awalnya 50 waktu sholat. Kemudian turun Nabi SAW ke langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim, tidak bicara apa-apa. Langit ke-6, ketemu Musa AS. Musa tanya, "Hai Muhammad, berapa yang diperintahkan sholat oleh Tuhanmu?" 50 waktu sholat. Kata Musa AS, "Minta lagi, ringankan, umatmu tidak akan mampu." Nabi SAW bilang, "Saya pun balik, minta keringanan, Allah ringankan 5, sisa 45. Turun langit ke-6, ditahan lagi sama Musa. "Berapa hai Muhammad?" 45, masih berat. Minta lagi keringanan. Terus saja kata Nabi SAW, saya ditahan oleh Musa, sampai tinggal 5 saja. Itu pun Musa masih berkata, "Minta keringanan hai Muhammad." Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita diperintahkan 50 waktu sholat, per 15 menit azan. Siap nggak sholat? Sekarang aja 5 waktu sholat masih keteteran gitu kan. Kalau 50 waktu sholat luar biasa. Jadi Nabi Musa AS punya jasa besar ya. Kata Nabi SAW, saya pun berkata, saya sudah malu kepada Tuhanku. Maka Allah pun berfirman kepadaku, kata Nabi SAW, "Hai Muhammad, dia 5 waktu sholat, tapi pahalanya 50 waktu sholat." Karena setiap pahala bagi umat Islam dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka kata Nabi SAW, saya pun pulang ke Palestina, ringkas ceritanya, kemudian saya pun pulang ke Mekah. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, waktu itu tiba di Mekah sudah pagi, udah mulai terbit matahari. Beliau duduk di depan Ka'bah. Nabi Muhammad SAW merenungi kejadian tadi malam. Lewat satu orang, tokoh Quraisy yang terkenal dan diberikan julukan oleh Nabi SAW dengan Fir'aunnya umat ini. Siapa dia? Ada yang tahu? Abu Jahal. Ya. Abu Jahal ini, Bapak Ibu sekalian, Jahal itu artinya bodoh ya. Kalau Abu Jahal berarti super bodoh ini. Ya. Ini Abu Jahal, Bapak Ibu sekalian, di Mekah, waktu itu kedudukannya seperti Raja Mekah. Dan namanya di Mekah Abu Hakam. Hakam itu orang bijaksana, karena dianggap cerdas. Dia cerdas. Dianggap sangat cerdas, orang kaya, orang cerdas gitu kan. Diberikan juga Abu Hakam. Ada alasannya kenapa dikasih julukan Abu Jahal oleh Nabi SAW. Jadi Abu Jahal ini, Bapak Ibu sekalian, setiap malam kalau orang Mekah sudah tidur, dia datang diam-diam ke rumah Nabi untuk dengarin ayat Al-Quran.
Jadi kalau misalnya meja ini kita ibaratkan, ini contoh saja rumah atau dinding masjid ini, maka Abu Jahal ada di sudut rumah. Rupanya Abu Sufyan juga ada di sebelah sana. Pimpinan orang Quraisy yang lain. Ada satu lagi temannya di belakang. Mereka dengarin sampai pagi. Hari pertama mereka dengar, waktu mereka bubar, takut orang Mekah tahu, ketemu tiga-tiga nih. Lalu saling tanya, ngapain di sini? Dengarin ayat dari Muhammad. Kita ini pemimpin Mekah, harus berhenti. Kalau enggak nanti bahaya nih. Sepakat nih, enggak lagi mau ngulangin. Rupanya besok malam ngulangin lagi tiga-tiganya. Karena dia pikir temannya enggak bakal datang. Penasarannya dengan Al-Quran, karena turun dalam bahasanya. Bayangkan kalau Al-Quran turun dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian, bicara yang kita ngerti, kan gitu. Itu orang Mekah begitu, dia ngerti dalam bahasa Arabnya gitu ya. Maka mereka ulangi, ketemu lagi pagi, janjian lagi. Sampai 3 hari. Setelah 3 hari, Abu Sufyan sama temannya lagi satu bilang, kita ini bukan anak kecil. 3 hari kita dengarin apa yang Muhammad baca, dan bagaimana menurutmu? Oh, menurut saya bagus. Bahkan ada yang saya mengerti, ada yang saya tidak mengerti. Tapi bagus ajarannya, ajaran kepada tauhid, mengisahkan Allah, nggak boleh sembah berhala, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Baik, kita tanya Abu Hakam, kata mereka. Tanya Abu Hakam. Nah ini alasan kenapa julukannya orang Islam bilang Abu Jahal, supaya Bapak Ibu tahu. Pergilah 2 orang ini, Abu Sufyan sama temannya, ke rumah Abu Jahal. Wahai Abu Hakam, kita bukan anak kecil. Sudah 3 hari kita dengarkan apa yang Muhammad sampaikan. Bagaimana menurutmu? Abu Jahal tundukkan kepala lalu diangkat, dia mengatakan, demi Allah saya tahu apa yang Muhammad ajarkan benar. Dia tahu benar. Kata Abu Sufyan, lalu kenapa kau tidak beriman? Kau kan pimpinan kami. Kalau kau beriman, semua orang Mekah beriman. Dia bilang, ini alasannya, fanatisme kesukuan. Dia bilang, dari dulu suku saya sama suku Muhammad bersaing di Mekah. Kalau suku Muhammad memberikan minum dan makan jemaah haji, maka sukuku juga lakukan. Kalau suku Muhammad membuat pasukan untuk membela Mekah, maka sukuku juga buat itu. Sekarang di sukunya Muhammad keluar Nabi. Muhammad mengaku Nabi. Di sukuku tidak ada Nabi. Maka pasti sukuku akan kalah. Gara-gara itu saya tidak mau beriman. Ini kan kebodohan Bapak Ibu sekalian. Karena pada saat itu kalau dia beriman, dia panen pahala 1 Mekah. Dia nggak mau. Maka dia bilang, saya mengambil keputusan selamanya saya tidak akan beriman. Setelah Nabi SAW dengar itu, Nabi bilang, Abu Jahal. Orang ini goblok betul. Luar biasa. Kenapa dia nggak mau beriman? Baik, itu julukan Abu Jahal. Abu Jahal ini benci sekali dengan Islam, Bapak Ibu sekalian. Apalagi Nabi Muhammad alaihissalam, karena dia anggap saingannya. Waktu Nabi SAW pulang Isra Mi'raj, lagi dulu depan Ka'bah merenungi kejadian tadi, lewat nih si Abu Jahal. Abu Jahal bilang, hai Muhammad, apa yang membuat mengolong-olong seperti itu? Kenapa kamu begitu kayak orang bingung? Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, dengan polos dia ceritakan. Tadi malam datang kepada saya Jibril, bawa borak itu kuda begini bersayap terbang ke Palestina. Sekejap mata, di mana matanya melihat sudah kakinya di sana. Sekejap mata. Kemudian saya ketemu dengan nabi-nabi A, B, C, D, naik langit ketemu Nabi, perintah sholat, kembali lagi Palestina, kembali ke Mekah. Ringkas ceritanya, tentu Isra Mi'raj panjang. Nabi SAW menceritakan ke Abu Jahal, dan pertama kali Abu Jahal duduk dengar dari Nabi. Apa kata Abu Jahal, Bapak Ibu sekalian? Sekarang saatnya Muhammad dihancurkan. Ini kebohongan besar. Kuda bersayap. Dari mana ceritanya kuda bersayap? Belum lagi perjalanan Mekah Palestina waktu itu, Bapak Ibu sekalian, sebulan dengan kuda tercepat. Abu Jahal bilang, Bapak Ibu sekalian, hai Muhammad, apakah kamu menempuh perjalanan Mekah Palestina yang kami tempuh dengan kuda terbaik kami dan laki-laki terbaik kami sebulan? Kamu tempuh dalam 1 malam. Berarti pulang pergi harusnya 2 bulan. 1 malam. Kata Nabi SAW, iya. Apa kata Abu Jahal? Wahai Muhammad, kalau saya kumpulin masyarakat Mekah semua, mau cerita nggak? Kata Nabi SAW, tentu saja. Nabi dengan polosnya wahyu. Tapi bagi Abu Jahal ini sebuah hal yang luar biasa. Mereka tahu kendaraan tercepat kuda. Dan Mekah Palestina sebulan. Itu kalau non-stop. Laki-laki yang kuat, kudanya sempurna. Berarti kalau orang santai-santai bisa 2 bulan baru sampai. 2 bulan pulang pergi, dapat dengan 1 malam.
Kata Nabi SAW, iya. Dibilang, hai Muhammad, ceritain orang Mekah kalau saya kumpulin. Mau. Abu Jahal bukan mau ceritain orang Mekah supaya tahu keajaiban ini. Mau hancurin Nabi Muhammad SAW. Maka waktu Nabi bilang iya, dipegang tangannya Nabi SAW, naik ke bukit Abi Kubais. Bukit Abi Kubais, Bapak Ibu sekalian, sebuah bukit yang ada di dekat Safa Marwah. Ya. Bukit ini khusus untuk menyampaikan iklan. Zaman dulu tidak kayak sekarang. Sekarang bisa informasi dari HP, bisa email, bisa apalah, medsos banyak ya. Zaman dulu nggak bisa. Jadi kalau ada informasi, harus ada satu orang naik ke bukit Abi Kubais lalu teriak, hai penduduk Mekah, ada kejadian begini, ada kejadian begitu. Misal ada pasukan musuh mau menyerang, misal ada tokoh masyarakat yang mati, apalah ya. Dan yang naik di bukit Abi Kubais waktu itu, Bapak Ibu sekalian, harus budak. Nggak boleh orang sembarangan. Dan harus dia. Kalau dia mati digantiin anaknya. Kalau ada orang lain naik bisa dipenggal lehernya. Karena orang naik berarti ada informasi penting. Waktu itu Abu Jahal memegang tangan Nabi SAW, membawa Nabi naik ke situ. Ke bukit Abi Kubais. Orang-orang Mekah pertama kali lihat bukit Abi Kubais ada 2 orang. Biasanya 1 orang. Mereka kumpul. Waktu mereka dekat, mereka kaget. Yang di atas gunung ini, bukit ini, Nabi Muhammad SAW, orang terpercayanya Mekah, dan Abu Jahal yang mereka anggap raja mereka. Maka orang muslimnya berkumpul karena Nabi SAW, orang kafirnya berkumpul karena Abu Jahal. Maka setelah kumpul semua, kata Abu Jahal, hai penduduk Mekah, hai Quraisy, sebentar lagi Muhammad akan menyampaikan kepada kalian berita penting. Dengarkan baik-baik. Maka mereka pertama kali dengar Abu Jahal suruh dengar apa yang Nabi Muhammad SAW ucapkan. Bapak Ibu perlu tahu ya, sebelum kejadian Isra Mi'raj ini, Abu Jahal mengeluarkan instruksi orang Mekah, jangan pernah dengar satu huruf pun dari lisannya Muhammad. Dia penyihir. Sekarang disuruh dengar. Orang-orang Mekah siap dengar. Maka kata Abu Jahal, hai Muhammad, bicaralah. Nabi Muhammad SAW dengan polusnya, Bapak Ibu sekarang sampaikan. Telah datang kepada saya burak, Jibril, kuda, terbang bersayap, A, B, C, D, sampai selesai. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekarang untuk diceritain? Penduduk Mekah yang kafir bertambah kufur. Mereka saling bisa sama lain, ini Muhammad gila. Dari mana kuda bisa bersayap, bisa terbang? Ke Palestina 1 bulan. Ini aja kita nggak percaya, apalagi naik ke langit, ketemu Tuhannya. Tambah ngawur ini. Mereka tambah kufur. Yang sudah beriman di kalangan sahabat sempat ragu sebagian mereka. Benar nggak ini? Tapi ini Nabi. Gitu kan? Abu Jahal melihat keadaan tersebut, itu target dia. Dia pun turun dari bukit sambil membisikkan dirinya sendiri bicara, tapi ada sahabat Nabi yang dengar waktu itu. Dia bilang, sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Lalu dia turun menuju ke bukit Abi Kubais. Nah, dia menuju ke Darun Nadwa. Darun Nadwa ini Bapak Ibu sekalian seperti tempat perkumpulan lah. Mungkin Bapak Ibu di kota ini kumpulnya di masjid ini misalnya ya. Dan Darun itu tempat kumpulnya mereka. Bukan tempat ibadah, tapi tempat mereka ngumpul tokoh-tokoh Quraisy untuk mecahin permasalahan Mekah. Maka dia kesana dia mengatakan, hai Quraisy, kata Abu Jahal, berita gembira. Agamanya Muhammad sudah habis. Kita nggak perlu lagi repot perangi dia. Kata mereka, kenapa wahai Abu Hakam? Kata Abu Jahal, karena lihat sendiri keadaannya. Muhammad telah dikelilingi orang-orang dekat Bukit Kubais dan dia telah mengarang-arang berita bohong. Kata Muhammad, lalu Abu Jahal ceritain teman-temannya. Dia nggak sadar ini dia sedang menyampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan. Dia sebarin. Katanya datang kepadanya malaikat bernama Jibril. Katanya datang burak kuda putih bersayap. Katanya terbang secepat ya di mana mata dia memandang kakinya sudah di sana sampai ke Palestina. Lalu dia sholat di sana, imami nabi-nabi dan naik ke langit, turun sampai ke sini. Panjang lebar Abu Jahal ceritakan. Teman-temannya semua ragu, benar atau bohong. Mereka katakan penyihir lah, pendusta lah. Waktu itu bukan ada beberapa sahabat Nabi yang tahu sumber masalahnya Abu Jahal. Maka mereka dengar, sahabat dengar Abu Jahal bilang, ada 1 orang lagi. Kalau 1 orang ini berhasil kita goyahkan imannya, maka sudah habis agamanya Muhammad. Kata mereka, siapa? Kata Abu Jahal, Abu Bakar. Cari Abu Bakar. Ini tokoh kita yang sedang kita ceritakan. Kemudian Abu Jahal ceritain Abu Bakar. Abu Bakar ini belum dengar cerita Isra Mi'raj ini. Karena yang pertama kali ketemu sama Nabi dari di orang Mekah, Abu Jahal.
Lalu diceritalah sama dia, datang malaikat Jibril, datang Burak, datang ABC sampai selesai. Begitu selesai, Abu Bakar sudah tahu, ini Abu Jahal mau koyahkan imannya. Maka ada dua kisah, ada dua riwayat. Riwayat pertama, Abu Bakar berkata, wahai Quraisy, ketahuilah, aku telah yakin, kalimat ini ya, kita jadikan bahasan, kita yakin. Aku telah yakin Muhammad utusan Allah dan benar dia menerima wahyu dari langit sementara dia di bumi. Kenapa aku tidak yakin kalau dia bisa naik ke langit? Sama saja. Jawaban yang kedua yang unik ini. Apa yang dia bilang? Dan ini sekaligus membungkam mulutnya Abu Jahal dan juga membuat orang Quraisy nggak ada yang bisa bicara. Dia mengatakan, wahai Quraisy, ketahuilah, kalau di depan mata saya ada tembok warnanya putih, jelas terang putih. Muhammad bilang, tidak Abu Bakar, tembok itu hitam. Maka saya akan bohongkan mata saya dan saya akan bilang, iya hitam. Bayangkan bagaimana keyakinannya tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Di zaman dulu ini, belum ada media, Islam belum lengkap, ayat baru berapa ayat yang turun waktu kuasa Mekah. Abu Bakar bilang apa? Kalau depan mata saya tembok putih, Muhammad bilang enggak, Abu Bakar itu hitam. Saya bohongkan mata saya dan saya bilang, oh iya hitam, betul, mata saya yang salah. Sampai anggota tubuhnya pun dia lebih percaya Nabi SAW daripada anggota tubuhnya sendiri. Maka Abu Jahal jadi diam. Bagaimana caranya mengoyahkan imannya orang ini? Tembok putih, Muhammad bilang hitam, ya hitam, salah mata dia. Gitu kan? Abu Bakar waktu itu radhiyallahu anhu tahu ada masalah nih berarti. Dia bilang sama sahabat-sahabat itu, di mana Rasulullah SAW? Kata mereka, di Bukit Abi Qubais, dikerumuni orang. Abu Bakar segera datang, naik kuda, pergi ke sana. Begitu tiba di sana, dari jauh dia sudah Nabi SAW ke atas Bukit Abi Qubais. Abu Bakar sambil jalan sambil teriak, ya Rasulullah, dengan suara keras. Ya Rasulullah. Rasulullah SAW lihat dari atas bukit, lebih tinggi kan, tahu. Senyum melihat Abu Bakar, tahu siapa yang datang. Lalu Abu Bakar di atas kuda sengaja teriak-teriak dengan suara keras, ya Rasulullah, Abu Jahal datang ke kebun saya. Dan dia berkata, katanya anda berkata, mulai Abu Bakar ulangi ceritanya Isra Miraj. Datang kepada anda malaikat Jibril, datang kepada anda membawa burak yang bersayap putih, terbang dan sampai habis. Jadi Abu Bakar sambil jalan, Bapak Ibu sekalian, sambil ceritain Isra Miraj. Jadi makin nyebar berita itu. Gitu kan. Begitu selesai, naik ke Bukit Abi Qubais, lalu dengan suara keras Abu Bakar, bukan tidak santun dengan Nabi SAW, tapi mau memperdengarkan orang. Segitu tiba langsung mengatakan, ya Rasulullah, saya mau tanya, benarkah itu? Kata Nabi SAW, iya benar. Gak ada keraguan. Betul, ini bukan mimpi, bukan apa, ini betul. Maka Abu Bakar waktu itu Bapak Ibu sekalian mengucapkan kalimat yang tadinya ada umat Islam di awal Abu Jahal merusak cerita Nabi SAW ini. Kan ada tadi orang-orang beriman yang hadir dan sempat kendor imannya. Abu Bakar mau kembalikan iman mereka. Kata Abu Bakar kalimat satu saja, Anda pasti benar. Kalimat yang luar biasa. Cerita ini benar, tidak ada cerita yang lain. Dan ini Abu Bakar luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada orang yang aku ajak masuk Islam kecuali bertanya, masih bertanya. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar tidak ada tanya. Saya utusan Allah, Anda utusan Allah. Nggak ada ceritanya, pokoknya baby. Jadi luar biasa, keyakinan yang luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, kalau iman umat ini semua ditimbang di sebuah timbangan, dan imannya Abu Bakar ditimbang di sebelah, tetap lebih berat imannya Abu Bakar. Bapak Ibu tahu Abu Bakar itu seperti apa badannya? Kecil, kurus. Sampai dikatakan dalam riwayat kalau angin meniup, tertiup, itu terdorong badannya. Tapi subhanallah Islam tidak melihat fisik seseorang, jiwa ruhnya. Maka Abu Bakar di sini Bapak Ibu sekalian, dengan perkataan dia tadi sudah membuat umat Islam kembali imannya. Sekarang Abu Bakar mau membalik keadaan. Bagaimana supaya satu Mekah percaya Isra Mi'raj terjadi. Bayangkan ini. Ini nggak gampang ya. Maka Abu Bakar lihat ya, bagaimana luar biasa dengan keyakinan dia bisa membalik keadaan orang Mekah yang kafir, bisa yakin, oh iya Isra Mi'raj terjadi. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, semua orang Mekah di sini tahu kalau Anda belum pernah ke Palestina. Kami semua tahu itu.
Dan Abu Bakar balik ke orang-orang Quraisy. Ada Abu Jahal sama teman-temannya di bawah bukit. Hai Quraisy, kalian tahu kan kalau Muhammad belum pernah ke Palestina? Iya, kami tahu. Baik, saya mau minta satu hal, kata Abu Bakar. Sebentar lagi saya akan minta kepada Muhammad SAW untuk menceritakan tentang Palestina. Bagaimana pintu gerbangnya, bagaimana rumah-rumahnya, bagaimana pasarnya, apa orang lah yang biasa kalau kita masuk kita bisa lihat ya di pinggir jalan. Ceritakan dan bagaimana Masjid Aqsa. Kalau apa yang Muhammad ceritakan seperti yang kalian ketahui, karena di situ kebetulan tokoh-tokoh Quraisy semua sudah pernah ke Palestina. Yang Bapak Ibu baca dalam salah satu ayat Al-Quran, Rihlatas Syita'i was-Sayf, perjalanan musim dingin dan musim panas. Salah satunya itu ke Palestina. Jadi mereka per 6 bulan ke Palestina, 6 bulan ke Yaman. Mereka kalau mau dagang, begitu orang-orang Quraisy dulu ya. Jadi mereka tahu betul Palestina. Ya. Apalagi sering bolak-balik. Maka kata Abu Bakar, kalian kan tahu betul Palestina. Ini Muhammad belum ke Palestina. Kalau Muhammad cerita tentang Palestina, pintu gerbangnya, jalannya, pasarnya, persis seperti yang kalian tahu, maka kalian harus sportif mengatakan Muhammad benar. Tapi kalau ada satu saja yang Muhammad cerita tentang Palestina salah, tidak seperti yang kalian lakukan atau kalian ketahui, maka kalian punya hak mendustakan Muhammad selamanya. Balik kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang apa yang Anda lihat di Palestina. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Pada saat itu Allah membuka di depan mata saya Palestina. Seperti saya saat ini sedang lihat. Pintu gerbangnya begini, jalannya begini, pasar-pasarnya seperti ini. Nabi ceritakan semua, rinci. Sampai Nabi SAW menceritakan tentang Masjid Aqsa, dan Nabi menghitungkan tiang Masjid Aqsa untuk mereka. Uniknya, waktu Nabi SAW bilang, pintu gerbangnya begini. Apa orang-orang Quraisy bilang? Muhammad benar. Jalannya begini, Muhammad benar. Rumahnya begini, Muhammad benar. Semuanya benar. Dan yang mengatakan benar ini tokoh-tokoh Quraisy. Persis. Berarti waktu Nabi ceritakan pasarnya begini, harus dia sudah pernah ke sana, bukan cerita orang. Gitu kan? Harus lihat sendiri. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, satu kota Mekah mulai berbalik nih. Dari tadinya tidak yakin, sekarang yakin. Iya ya, tokoh-tokoh Quraisy semua yang bilang nih. Maka tugas Abu Bakar selesai sampai sini. Tujuan dia itu. Tapi saya ingin sempurnakan kisah Isra Mi'raj supaya Bapak Ibu lebih paham. Yang penting sudah tahu poinnya Abu Bakar karena keyakinannya bisa seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW, hai Quraisy, ada satu bukti lagi. Kalau satu bukti ini kalian yakin, percaya sama saya, maka kalian akan beriman kepada saya. Kalau kalian tidak percaya, maka tidak akan ada gunanya. Percuma saja, kalian tidak beriman sama saya. Kata mereka, apa itu hai Muhammad? Kata Nabi SAW, ini kalimat luar biasa. Waktu saya sedang pulang dari Palestina ke Mekah, udah pulang, pergi dan pulang kan? Waktu pulang, saya melihat ada kafilah kalian. Kafilah itu Bapak Ibu sekalian, kalau jumlah 3 ekor unta ke atas, 3 sampai 1000 sampai 2000 unta namanya kafilah. Kalau kurang dari 3 ekor tidak dikatakan kafilah. Saya melihat kafilah kalian Quraisy, ada yang sedang jalan dari Palestina ke Mekah. Jumlah untanya sekian, nama orang-orangnya fulan, 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 fulan. Nabi sebut nama satu-satu. Dan unta yang paling depan, unta berwarna putih, di lehernya ada kain merah. Dan waktu saya lagi lewat di atas mereka, di atas burak nih, tadi kuda bersayap, saya melihat ada salah seorang di antara mereka yang kehilangan untanya. Dan saya tahu untanya di mana. Maka saya teriak, hai Quraisy, unta kalian di lembah fulan, kejarlah. Maka mereka mengikuti suaraku dan mereka menemukan unta itu. Nanti 2 hari lagi, kata Nabi, Nabi tentukan harinya. 2 hari lagi, kafilah itu tiba di Mekah. Tanya mereka apa yang saya ceritakan ini, benar nggak? Zaman dulu harus lihat bagaimana Nabi bisa rincikan kafilahnya, hilang untahnya, jumlah orangnya, jumlah untahnya, nama-nama orang. Unta paling depan warna putih, lehernya ada kain merah. Bapak Ibu tahu apa? 2 hari kemudian satu Mekah semua keluar ke pintu Abi Kubais namanya. Pintu Bani Syaibah. Mereka kumpul semua di sana, di pintu gerbang Mekah. Nunggu kafilah yang Nabi bilang, yang beriman sama yang kafir semua nunggu, benar gak ini? Subhanallah, menjelang duhur, udah mulai terik matahari, muncul kafilah itu. Yang uniknya,
Semua sama, jumlah unta dan nama orang-orangnya. Serta unta yang paling depan, betul warna putih, di lehernya ada kain merah. Karena penasaran, Quraisy Mekah bilang apa? Hai Quraisy yang ada di kafilah, hai Quraisy kafilah, kalian dari mana? Kata mereka, kami dari Palestina. Orang semua dengar nih. Apakah kalian sempat kehilangan unta di tengah jalan? Kata mereka, iya. Lalu apa yang kalian lakukan? Kami mendengar suara entah dari mana mengatakan, hai Quraisy, unta kalian di lembah fulan, kejarlah. Kami ikuti, kami dapat unta kami. Maka orang-orang kafilah sekarang balik bertanya, hai Quraisy Mekah, dari mana kalian tahu informasi ini? Sementara belum ada satu orang pun dari kami yang masuk ke Mekah. Kalau sudah ada yang masuk, mungkin cerita kisah ini mungkin. Ini belum turun dari unta mereka, masih jalan. Kata mereka apa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara ini Bapak Ibu sekalian, satu Mekah percaya Isra Mi'raj betul terjadi. Dan ini Bapak Ibu sekalian pelajaran yang sangat luar biasa tentang Abu Bakar. Kisah yang lain Abu Bakar Bapak Ibu sekalian radhiyallahu anhu yang luar biasa. Beliau pernah satu waktu jalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Mekah untuk umroh setelah perang Ahzab. Perang Ahzab ini terjadi kalau tidak salah di tahun 5 Hijriah. Ya Allah sebutkan dalam surah nomor 33 dalam Al-Quran, surah Ahzab. Setelah itu Nabi SAW umrah dan ikutlah kurang lebih 1.400 atau 1.399 sahabat. Begitu tiba di Mekah, sebelum masuk Mekah, orang-orang Quraisy supaya mau menahan Nabi SAW, larang masuk. Maka Nabi SAW berkemah di wilayah namanya Hudaybiyah, di luar wilayah haram sedikit. Maka terjadilah dialog yang panjang antara Quraisy sama Nabi SAW. Mereka tetap melarang, tidak boleh umat Islam masuk. Maka Umar radhiyallahu anhu sempat jengkel dengan ini. Nabi SAW pun akhirnya menulis kesepakatan, oke lah kita tidak usah umrah tahun ini, tahun depan baru umrah. Kesepakatan damai tidak boleh perang selama 10 tahun. Kemudian juga ada kesepakatan siapapun orang Mekah yang masuk Islam, maka tidak boleh dilarang untuk pergi ke Mekah, bahkan harus dipulangkan ke Mekah. Dan siapapun orang Madinah yang murtad dari Islam, nggak boleh diambil kembali. Ini kan curang sebenarnya. Sahabat-sahabat ini pada pegel dengan kesepakatan ini kan, termasuk Umar. Umar mengatakan, ya Rasulullah, Umar ini, ya Rasulullah, bukankah kita benar? Kata Nabi SAW, betul. Bukankah orang Quraisy salah? Kata Nabi SAW, betul. Lalu kenapa kita hinakan diri kita? Mestinya kita lawan saja perang. Kenapa harus kita sepakat damai? 1.400 orang cukup lawan Mekah. Kata Nabi SAW, belum ada perintah, hai Umar. Maka Umar penasaran, dia datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bukankah kita benar? Kata Abu Bakar, iya. Bukankah kita salah? Bukankah Quraisy salah? Kata Abu Bakar, iya. Lalu kenapa kita hinakan diri kita? Perang aja. Ajak Rasulullah pulang. Apa kata Abu Bakar? Ini jawaban yang membuat akhirnya Umar jadi diam. Wahai Umar, ini adalah utusan Allah. Ini Rasulullah. Tidak mungkin keputusannya salah. Jangan kau bantah. Di mana dia letakkan kakinya, di situ kau letakkan kakinya. Abu Umar begitu dengar, oh iya ya, berhenti langsung. Jadi apapun keputusan yang diambil Nabi SAW tidak ada yang salah, semua benar. Dan ternyata betul memang benar. Allah turunkan dalam Al-Quran, kenapa Allah tahan mukminin supaya tidak menyerang Mekah dalam surah Al-Ahzab? Karena ternyata di Mekah ada banyak penduduk Mekah yang pura-pura yang masuk Islam tapi dia sembunyikan keislamannya, gitu kan? Kata Allah SWT, kalau kalian masuk surah Mekah waktu itu kalian tidak tahu mana muslim mana kafir, karena akan membunuh semuanya. Maka Allah menahan kalian. Barulah Umar berkata, sungguh pendapat Allah dan Rasulnya lebih benar. Tapi Abu Bakar di sini dengan sangat yakin masalah itu, gitu kan? Juga kejadian yang sangat besar di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Masyhur sekali kisahnya. Waktu Nabi SAW meninggal, Bapak Ibu sekalian, semua umat Islam sedih. Sampai kata para sahabat, kami waktu itu seseorang di antara kami sampai mencari tempat pohon untuk bersandar, batu, hanya untuk menangis. Mereka tidak bimbang, benar gak Rasulullah mati? Tapi bertanya mati benar. Termasuk yang waktu itu bimbang adalah Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab terkenal dengan ketegasan. Nanti kita ceritakan tentang kisahnya gitu kan. Umar bin Khattab ini sampai menghembuskan pedangnya lalu berkata, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, saya akan penggal lehernya. Umat Islam dalam kondisi bingung, Umar pun dengan tegasnya begitu. Orang semua bingung, apa ini berita yang sebenarnya? Memang Rasulullah sudah meninggal. Maka mereka pun melapor kepada Abu Bakar. Abu Bakar lagi di kebunnya, datang ke rumah Nabi SAW, dilihat Nabi meninggal, sudah mati. Lalu Abu Bakar kecup di antara dua keningnya, lalu menutup dengan kain sambil mengatakan, ya Rasulullah, engkau hidup mulia dan engkau juga sudah meninggal mulia. Mati yang Allah janjikan untukmu sudah terjadi, gitu kan? Dan kau tidak akan pernah merasakannya setelah ini. Lalu Abu Bakar keluar, mendekati Umar. Umar lagi teriak-teriak, siapa yang bilang Rasulullah mati, saya akan penggal. Maka Abu Bakar pun menepuk pundaknya. Hai Umar, ala rizkik. Tenanglah hai Umar. Umar waktu awal tidak mau dengar, karena dalam kondisi dia masih jengkel gitu kan. Lalu Abu Bakar menegaskan suara yang lebih tegas lagi. Hai Umar, ala rizkik. Wahai Umar, tenang. Maka waktu dia lihat Abu Bakar, dia tenang. Lalu Abu Bakar naik di mimbar, mengucapkan kalimat Bapak Ibu sekalian yang merupakan keyakinan setiap Muslim. Dia mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah, fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa di antara kalian yang mengaku menyembah Muhammad, tahulah Muhammad sudah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup, tidak akan pernah mati. Ya, maka Abu Bakar pun membacakan beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan kalau Nabi SAW akan mati, gitu kan? Maka Umar pun mengatakan, seakan-akan ayat-ayat itu baru saya dengar sekarang. Padahal tadinya sudah dari dulu saya hafal. Tapi ternyata yang membuat akhirnya umat Islam bisa menerima keadaan kematian Nabi SAW karena keyakinannya Abu Bakar. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, kami tidak ada bedanya dalam hal ibadah dengan Abu Bakar. Karena Abu Bakar sholat, kami sholat. Abu Bakar puasa, kami puasa. Abu Bakar sedekah, kami sedekah. Abu Bakar jihad, kami jihad. Tapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar di keyakinannya. Luar biasa. Halal, nikmati. Haram, tinggalkan. Enggak ada negosiasi. Perintah Allah kerjakan. Ya, yang dilarang tinggalkan. Selesai. Enggak ada negosiasi dalam masalah. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, titik. Itu seorang Muslim.